Halo, selamat siang kawan-kawan semua. Aku izin lepas masker dulu ya. Tetap gunakan masker di rumah sebagai salah satu protokol kesehatan di masa COVID ini. Selamat datang kembali di acara Ngobrol Redaksi Tempo.co bersama saya Fajar Febrianto, wartawan ekonomi bisnis Tempo.co. Siang ini kita ketemu lagi untuk ngobrol nih dengan narasumber istimewa yang sudah hadir bersama kita. Yang namanya tentu sudah sangat dikenal di Indonesia, dengan Mas Budiman Sujatmiko, seorang politikus PDI Perjuangan, mantan anggota DPR RI, dan juga lebih banyak dikenal sebagai seorang aktivis 98. Kita sapa dulu beliau. Selamat siang Mas Budiman. Selamat siang, Fajar dan rekan-rekan redaksi Tempo.co. Terima kasih sudah mengundang saya. Terima kasih juga Mas sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan untuk ngobrol sedikit nih dengan pendengar Tempo.co semua. Sekarang lagi di rumah nih Mas? Ya, lagi di rumah. Barusan saya meeting dengan direksi PT PN5 dan kemudian sebelumnya juga meeting dengan teman-teman koperasi yang saya bina begitu. Langsung tancap gas nih ya kayaknya. Enggak, itu sebenarnya kegiatan sehari-hari, tapi dengan koperasi kegiatan sehari-hari, sambil juga saya sekarang mengurus beberapa lembaga sebenarnya. Berarti masih sering di luar rumah kayaknya nih Mas ya, daripada... Ya, tapi tentu saja tidak sesering yang sebelum pandemi ya. Sekarang ini sebagian dengan Zoom, tapi beberapa harus diselesaikan dengan pertemuan langsung. Tentu saja dengan menjaga protokol kesehatan, satu ruangan nggak boleh lebih dari 3 gitu ya kira-kira. Nah, mungkin kita pertanyaan yang sedikit santai dulu nih Mas, sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Aku mau tanya pertanyaan yang simpel banget. Jadi Mas Budiman ini masih seorang Madridista nih? Saya Madridista tapi lagi gak bergairah karena belum berprestasi klub favorit saya. Ya, masalahnya juga sudah kenyang juara ya, jadi sombong. Ada pentingnya juga sesekali kalah gitu ya, untuk bisa buat gairah itu muncul lagi, karena udah 3 kali dapat trofi Champions, sehingga kalau kalah ya oke lah, kalah sekali gitu. Tapi kapan nih Mas terakhir nonton? Kemarin waktu Madrid melawan Deportivo Alaves, menang yang 1-4 ya? gitu, Okay. di Liga. Berarti optimis UCL tahun ini? Oh, UCL ya, mudah-mudahan lah ya. Oke. Ya. Oke Mas, mungkin langsung ke pertanyaan nih. Jadi sebelumnya untuk kawan-kawan Tempo semua, Jumat kemarin 22 Januari 2021, Mas Budiman diberi amanah oleh Mas Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk menjabat sebagai komisaris independen di PT Perkebunan Nusantara 5. Nah, kita pengen dengar cerita sedikit dari beliau soal posisi baru ini dan gimana PTPN ke depannya. Mungkin pertanyaan pertama lebih simpel lah saja sih Mas. Mengapa nih Mas Budiman akhirnya bersedia menerima tawaran dari Mas Erick Thohir gitu? Karena di luar ada yang bilang Mas Budiman ini dari Demokrat itu lebih cocoknya di istana nih harusnya sebenarnya gitu. Ada juga yang bilang ini kok terkesannya terlihat bagi-bagi jabatan untuk PDI Perjuangan gitu. Nah, sebenarnya Mas Budiman menilainya seperti apa? Pertama-tama saya kebetulan sebenarnya sudah saya rintis semenjak periode kedua di DPR 2014-2019, ketika pada periode pertama 2009-2014 saya berhasil menggolkan Undang-Undang Desa. Saat kemudian periode DPR kedua 2014-2019 saya selain jadi anggota DPR juga kemudian banyak membina kepala desa dan membina BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Jadi ada banyak berkaitan dengan kehidupan wilayah perdesaan di Indonesia begitu. Dan kita lagi mendorong supaya BUMDes itu tumbuh menjadi sosiopreneur atau kewirausahaan sosial di desa-desa. Dan juga mulai sejak 2018 saya dengan teman-teman mendirikan kelompok inovator 4.0 Indonesia untuk bukan juga mendorong BUMDes menjadi sosiopreneur, tapi juga mendorong BUMDes menjadi sosioteknopreneur, yaitu unit kewirausahaan sosial di desa, unit bisnis yang berdampak sosial di desa dengan didorong oleh teknologi. Begitu, sejak 2018. Nah, kalau saya sudah tidak lagi menjadi anggota DPR, saya kemudian fokus kepada soal-soal seperti ini, soal-soal yang berkaitan dengan pemberdayaan desa dari segi aspek sosial, ekonomi, dan teknologi. Teknologi pertanian,
teknologi informasi, juga akan melangkah ke teknologi kesehatan, perumahan, tapi kita bentuk koperasi antar desa, begitu. Nah, karena juga menyinggung pertanian, di antara menyinggung perkebunan, itu menjadi concern saya. Tiba-tiba saya dihubungi untuk membantu perusahaan-perusahaan berkaitan dengan perkebunan, produktivitas, dan relasi perkebunan dengan wilayah-wilayah perdesaan di sekitar perkebunan. Kira-kira seperti itu. Dan saya, karena itu menjadi concern saya tertarik. Tapi kemudian mendapatkannya syaratnya Mas Budiman harus jadi komisaris begitu. Tidak langsung saya iakan gitu ya, tidak langsung saya iakan. Kemudian saya diskusikan dengan teman-teman saya bagaimana ya bagus ini, berarti ini akan bisa membantu kita upaya kita selama ini untuk melakukan pemberdayaan ekonomi, bisnis dan teknologi di desa-desa, dan bisa berkaitan dengan sektor perkebunan. Kira-kira begitu. Ya. Lebih ini sih Mas, gimana Mas melihat ketika publik di sana atau beberapa orang gitu melihat ketika Pak Presiden memberikan jabatan komisaris ini terkesan bagi-bagi jabatan begitu untuk partai pendukung. Ini menurut Mas apakah sebenarnya sesuatu yang wajar asalkan sesuai kapasitas yang dikerjakannya atau mungkin ada pandangan lain nih Mas? Saya kira untuk pengelolaan negara ada dua syarat harus dipenuhi. Syarat politis dan syarat teknokratis, ya. Syarat politis itu penting karena negara bagaimana juga adalah dipimpin dengan visi politik yang dimenangkan lewat pilpres, sehingga kemudian butuh orang-orang yang secara visi politik, entah anggota partai atau bukan, ya, sejauh dia bukan pengurus partai ya, sejauh bukan pengurus partai atau bukan, yang memang cocok dengan visi kepala negara, yang memang visinya itu menjadi program karena dia sudah dimenangkan dan secara resmi dia kan sudah diajukan ke KPU pada waktu pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden dan terbukti menang begitu kira-kira. Jadi visi politik harus sama, visi kenegaraan, visi politik kenegaraan tentu saja bukan visi politik praktis ya. Visi politik kenegaraan, politik ekonomi, politik pertahanan, politik kebudayaan yang kemudian diterjemahkan oleh menteri masing-masing sebagai pembantu presiden untuk kebijakan publiknya, dan kemudian badan usaha milik negara sebagai aset negara itu dikelola secara profesional, ya, dikelola oleh tenaga-tenaga profesional yang sepenuhnya pertimbangannya profesional untuk direksi dan eksekutif perusahaan. Dan kemudian ada komisaris-komisaris yang mewakili negara. Komisaris-komisaris yang mewakili negara yang pertama tentu saja dia harus satu visi dengan visi misi presiden yang menang untuk mencapai tujuan dan target. Dan kemudian secara profesional juga ngerti apa yang diawasi lewat Dewan Komisaris untuk mengawasi perjalanan dari masing-masing badan usaha milik negara itu. Secara profesional tentu saja. Oke. Tadi sempat di mention Mas, mungkin sebelumnya juga sudah disampaikan gitu, sempat berpikir sampai 2 kali gitu sebelum akhirnya menerima tawaran dari Pak Erik. Sebenarnya ketika sempat berpikir 2 kali itu, apa yang menjadi pertimbangan dari Mas Budiman sampai akhirnya belum langsung menyetujui begitu untuk tawaran Mas Erik ini? Pertama karena saya memang tidak sedang memperjuangkan apapun berkaitan dengan posisi komisaris ini. Saya berkaitan dengan itu, saya nggak pikir juga enggak. Karena memang seperti saya katakan tadi, saya dengan tim lagi membereskan beberapa desa karena kita punya target untuk menginternalisasi dan mendigitalkan dan mengajak bumdes-bumdes 5.000 desa tahun ini target kami 5.000 untuk terlibat di dalam co-ownership perusahaan teknologi di desa-desa dan supaya mendorong desa-desa menjadi perusahaan teknologi. Itu kan kerja masif, kerja besar. 5.000 sampai 10.000 tahun ini, kira-kira begitu. Dan juga lagi mendorong energi baru dan terbarukan dan lagi mendorong untuk membutuhkan kooperasi data pangan Indonesia, which is menurut saya itu kerja masif begitu ya. Saya mengawasi lewat inovator 4.0 Mas ya? Ya 4.0 dengan inovator juga ya. Kebetulan saya juga barusan dipercaya untuk memimpin yayasan Lembaga Inovasi dan Investasi Nusantara, yaitu untuk bagaimana nge-pull pendanaan bagi startup anak-anak muda untuk proyek-proyek yang berkaitan dengan inovasi teknologi informasi dan biologi dan pertanian dan kedokteran. Kira-kira begitu. Nah, sehingga kemudian tentu saja waktu saya terbatas betul atau udah padat banget gitu. Sehingga kemudian saya harus berpikir, meskipun yang agak menggoda adalah karena ini berkaitan dengan perkebunan, berkaitan dengan isu lingkungan, berkaitan dengan isu perdesaan, yang sebenarnya sudah menjadi concern lama saya selama ini, gitu ya. Sehingga ada nyambung. Jadi, kalau dari tema dan apa yang menjadi permintaan atau request khusus dari teman-teman Kemenag BUMN dan PTPN ini adalah soal
bagaimana membantu mengelola manajemen relasi antara inti dan plasma. Kemudian produktivitas, ya, manajemen PTPN 5. Kemudian berbicara tentang inovasi teknologi. Dari tema-temanya itu memang tema yang selama ini kami sedang lakukan di berbagai desa, di berbagai kecamatan, kerjasama juga dengan berbagai macam perusahaan swasta, begitu ya. Itu memang sedang kita kerjakan. Nah, yang jadi pertimbangan saya soal waktu saja, soal gitu. waktu. Tadi kemudian saya diskusi dengan tim saya, ya sudah bisa diatur waktunya dalam pengertian bahwa beberapa kerjaan yang tadi sudah saya lakukan bisa didelegasikan. Ya, karena kemudian apalagi koperasi itu sudah memiliki beberapa pengurus harian, sehingga kemudian bisa didelegasikan eksekusinya sehingga akan bisa diluangkan. Karena bagi saya, bagi teman-teman juga ini adalah patriotic call, ya, ini adalah di urusan negara, begitu. Kalau selama ini saya urusannya pribadi dalam setahun ini, ya sudah harus kembali ikut ngurusi cawe-cawe urusan negara lagi, ya sudah, oke. Jadi lebih pada soal manajemen waktu saja. Manajemen waktu kalau pribadi. dari tema sebenarnya itu memang concern kami. Begitu. Tapi ini kan sudah berkecimpung gitu ya di area-area pemberdayaan desa dan penguatan usaha-usaha di desa begitu ya. Cuman untuk khusus untuk PTPN 5 ini ketika bertemu atau dihubungi Mas Erick Thohir begitu, ada nggak sih permintaan khusus atau target spesifik gitu yang diharapkan oleh Mas Erick Thohir, Mas Budiman bisa membantu di PTPN 5? Targetnya adalah soal membangun dan bagaimana membangun perusahaan yang punya dampak sosial ke masyarakat sekitar sambil juga mendorong produktivitas dan inovasi. Jadi memang inline betul. Sehingga ketika itu permintaannya ya oke, itu bagus. Yang menjadi request-nya hanya soal waktu, sehingga saya butuh 24 jam untuk mengiyakan. Sehingga kemudian setelah saya ya itu. Dan ketika besoknya saya dilantik, ada direksi dari holding PTPN juga hadir. Saya jelaskan, saya memberikan sambutan, apa yang bisa saya sumbangkan, bahkan kemudian tadi saya meeting juga dengan direksi PTPN 5, saya juga kebetulan karena lagi membantu juga mencarikan pendanaan di luar negara bagi beberapa proyek yang diadakan oleh BUMN. Tadinya kan kami lagi mendorong juga pencairan dengan tim kami, karena tim kami adalah lembaga inovasi dan investasi untuk inovasi. Kita juga ingin bukan cuma untuk swasta, tapi juga untuk membantu pembiayaan negara. Nah, kita tawarkan juga, ya saya juga bisa bantu tim kami kalau memang ada kebutuhan untuk pembiayaan proyek BUMN begitu ya, berkaitan misalnya sebelumnya sih dalam sektor karya, infrastruktur jalan segala macam ya. Tapi kemudian dengan ada PTP ini, ya saya berpikir kenapa tidak kita membantu pembiayaan badan usaha milik desa, koperasi, plasma, dan mungkin barangkali juga di PTPN-nya sendiri begitu. Kami sedang memang lagi mengkonsolidasikan financial resource untuk agar beberapa BUMN yang punya target strategis yang diberikan oleh Presiden kepada BUMN ini bisa tercapai. Sementara mungkin pembiayaan masih kurang. Jadi memang ke arah sana juga sedang kita pikirkan, dan tadi saya diskusi dan kita tawarkan. Nah, kemarin pada waktu saya dilantik, saya memberikan sambutan, saya berbicara apa yang saya ingin sampaikan, lantas malah PTPN Holding mengatakan, wah, meskipun Mas Budiman di PTPN 3, bisa juga nanti bantu-bantu yang lain. Ya, bagi saya sih, selama dan sejauh tidak menyita waktu saya yang sudah harus tanggung jawabnya di PTPN 5, nggak ada masalah kalau sekedar memberikan masukan atau konsultasi. Samping saya juga ada pekerjaan yang lain. Karena pekerjaan yang lain yang saya lakukan tadi akan saya sambungkan dengan PTPN 5, khususnya untuk wilayah Sumatera. Tapi misalnya ada kerja-kerja kita di desa-desa lain, provinsi-provinsi lain yang sedang kita kembangkan, dan kebetulan beririsan dengan PTPN 3, PTPN 10, atau PTPN yang lain, ya kita terbuka saja. Saya kira seperti itu, Mas. Ya. Tapi dalam konteks, kita kan tahu kalau untuk komisaris kan areanya tidak se-eksekusi dari direksi gitu, Mas ya. Nah, kira-kira dalam jangka dan dari sekian banyak target itu, kira-kira ada nggak target kecil gitu dalam jangka pendek yang mungkin akan Mas Budiman lakukan sebagai kapasitas komisaris begitu? Ada dua yang saya dalam benak kepala saya. Satu, yaitu membantu pembiayaan alternatif bagi koperasi-koperasi dan BUMDes di 80 desa di sekitar wilayah kerja area PTPN 5. Ya, untuk pembiayaan ke mereka, dan kemudian sambil juga apa yang bisa kita sumbangkan kepada PTPN itu sendiri sebagai intinya. Kedua, saya juga sudah diskusi dengan direksi tentang terutama kita bisa menyumbangkan pada soal dua jenis teknologi, precision farming, ya, dengan sistem IoT, Internet of Things,
blockchain, dan juga diversifikasi produk atau penganekaragaman produk dari CPO. Tadi Pak Direktur dalam rapat tadi pagi mengatakan bahwa mereka ingin bermaksud membuat diversifikasi produk-produk sawit, bukan cuma untuk minyak goreng, tapi juga untuk bikin kertas, untuk bikin yang lain-lain gitu, produksi paper dari pohon kelapa sawit itu. Yang kebetulan memang dalam tim kami sedang mengembangkan dengan beberapa tim perusahaan swasta yang sudah kita ajak kerjasama untuk mengembangkan nanoteknologi, yaitu rekayasa teknologi pada level nano untuk bisa memproduksi produk-produk barang apapun berasal dari bahan baku apapun dalam bentuk rekayasa di level yang sangat nano, yang sangat kecil. Yang mana mereka sudah punya 40 paten, pada bikin pabrik cat, bikin pabrik baju tanpa harus perlu dicuci, sepatu yang tidak pernah kotor, mengecat di dalam air yang memang tidak perlu luntur, segala macam, rekayasa nano ini. Nah, rekayasa nano ini bisa diterapkan di dalam bentuk diversifikasi produk-produk kelapa sawit di luar untuk kebutuhan minyak goreng, tapi bisa juga untuk kertas, bisa juga untuk bahan bangunan, kemudian kernelnya, cangkangnya, segala macam bisa dipakai untuk bahan bara, bahkan bahan bakar bagi energi baru dan terbarukan. Nah, kebetulan karena selama 2 tahun terakhir ini saya melakukan nurturing atau menghimpun talenta-talenta Indonesia dalam bidang teknologi sensor, teknologi biologi, kemudian juga teknologi data, dan AI untuk melakukan pendataan itu semua, dan juga rekayasa biologi bagi produk-produk pertanian dan perkebunan, hortikultura dan segala macam. Ya saya bilang tadi kepada Pak Dirut, saya mungkin sebagai individu budiman, sebagai anggota komisaris, tapi di belakang saya ada tim. Tentu saja tim saya akan saya kerahkan, saya mobilisasikan untuk untuk bisa membantu bagi direksi mencapai sasaran-sasaran. Karena tadi saya sudah diberikan beberapa gambaran ya, bahwa memang direksi bermaksud untuk saya bacakan untuk reducing cost ya. Tadi saya baru dapat bahan-bahannya yang ditargetkan ada untuk reducing cost, kemudian increasing value, dan kemudian ada value innovation, inovasi nilai-nilai, yang mana nanti juga salah satu adalah pembenahan kondisi kebun plasma yang dimana telah diremajakan secara mandiri 17.530 hektar, 31%. Kemudian selama ini juga diremajakan oleh PTPN sebanyak 21.769 hektar, 38%. Dan yang belum diremajakan kondisi kebun plasma PTPN 5 itu sekitar 17.366 hektar atau 31%. Nah, data-data ini adalah data-data kondisi kebun plasma yang mana sudah selama ini 40% produk plasma itu menyimbang pada PTPN 5. Tapi peremajaannya masih kurang 17.366 hektar atau 31% dari seluruh lahan plasma yang menopang PTPN 5. Nah, ini baru diremajakan dari segi teknologi, kemudian juga kelembagaannya selama ini pasif di 31% itu, kemudian belum ada pola kemitraan yang bagus yang harus dibenahi. Dan kemudian dari produktivitas tadi ada precision farming, ada diversifikasi produk, kemudian juga bagaimana saya juga punya sumber daya manusia untuk teknologi lingkungan. Jangan sampai sawit itu misalnya memakan habis air begitu. Saya juga diskusi juga dengan satu tim saya yang ahli teknologi kondensasi air dari udara, ya, kondensasi air dari udara, bagaimana pemasok air untuk kebutuhan kelapa sawit dengan cara memasang mesin untuk mengkondensasi air dari udara. Saya kira itu. Berarti bisa saya simpulkan ada dua ini nggak Mas? Ada dua fokus nggak? Pertama kan untuk bagaimana pengembangan teknologi IT segala macam itu di PTPN bisa berkembang maksimal. Di sisi lain menghubungkannya dengan ekonomi kerakyatan di masyarakat desa. Bisa dibilang ini nggak dua tugas fokus utama, Mas Budiman? Iya, itu adalah tugas yang saya tawarkan kepada direksi, dan itu inline. Saya bilang saya tidak bisa mengeksekusi dalam kerangka corporate culture, tapi saya bisa membantu dalam soal inovasi teknologi, pemberdayaan masyarakat dengan teknologi juga, kemudian juga mungkin bisa membantu dalam membantu pembiayaan bagi inti PTPN 5 atau koperasi-koperasi dan BUMDes-BUMDes sekitar. Dan tadi kita ketemu juga bagaimana membangun anak-anak cabang-cabang kegiatan produksi yang dimana bisa keuntungannya, labanya harus didapatkan sahamnya juga oleh rakyat, oleh koperasi dan badan usaha milik desa.
Dan saya tadi usulkan juga pembentukan holding badan usaha milik antar desa di Holding 80 badan desa usaha yang antar selama ini desa gitu ya. PTP 5. Begitu. Berarti holding BUMDes ya? Ya, holding BUMDes memang itu diperintahkan dalam undang-undang desa. Oh iya Dimungkinkan ya. BUMDes punya holding juga. Jadi saya bayangkan ada PTP 5 dan ada holding dari BUMDes-BUMDes di 80 desa ini. Nanti manajemen kita latih bersama, teknologinya juga. Nah, itu dulu yang mau saya sumbangkan dalam waktu dekat. Sambil kemudian penataan ukuran mampu lacak dan mampu manfaat dan mampu kembang, ya, traceability dari supply chain produk CPO dari ditanam sampai kemudian menjadi produk, sehingga kita ingin coba blockchain kan, pendataan, kita trace, kita lacak, sehingga kemudian ketika dijual ke pasar negeri, kita bisa mempertanggungjawabkannya. Bagaimana data perjalanan dan riwayat produksi sawit yang dihasilkan dari ekspor itu. Sehingga tidak ada alasan, misalnya, ada mismanagement, ada maltreatment atau salah urus kepada rakyat, kepada lingkungan. Nah, kita ingin membangun sistem blockchain atau rangkai data itu dari proses produksi untuk rantai pasok sampai diekspor, entah itu dalam bentuk minyak, dalam bentuk produk-produk lain yang dianeka-ragamkan, diurai dari berbagai macam intervensi teknologi biologi maupun teknologi nano tadi. Ya, gitu. Nah, aku sebenarnya juga sudah beberapa kali gitu mendengar pemikiran-pemikiran dari Mas Budiman di berbagai platform channel gitu, dan memang visioner dan lebih imajinatif gitu kan, dan lebih bergerak maju. Nah, itu kan nantinya akan coba diterapkan di PTP. Nah, saya pengen minta opini jujur mungkin ketika Mas Budiman memiliki gagasan besar tersebut dan itu yang nanti akan diterapkan di PTPN 5. Menurut Mas Budiman, kuat nggak atau sanggup nggak PTPN 5 ini menerapkan hal itu, dan bagaimana Mas Budiman melihat PTPN ini, sosok tubuh perseroan ini selama ini begitu? Pada saat saya diminta dan kemudian dilantik, saya terus terang jujur masih agak ragu apakah saya bisa mengoptimalkan gagasan ini, kapasitas teknologi tim saya ini bisa berjalan optimal atau tidak. Awalnya saya agak ragu terus terang. Tapi tadi barusan saya meeting dengan direktur utamanya, dirutnya, dan kemudian langsung meeting dengan BOD-nya, board of director-nya, ada urusan hukum, ada urusan plasma, ada urusan data, ada urusan inovasi teknologi, dan kemudian ketika saya diskusi tadi, mendapatkan dokumen mengenai masalah pengelolaan kebun plasma, kemudian rencana-rencana inovasinya, PTPN 5 untuk sawit rakyat, kemudian juga masalah misalnya terus saya bacakan ya, yang saya ingat ya, misalnya contohnya, sorry, berkaitan dengan inovasi produk tadi yang bisa dikembangkan, dan kemudian cerita di root bagaimana dia melakukan proses dalam tanda kutip cleaning up, ya, melakukan proses restrukturisasi, pemindahan, kemudian juga pemberhentian pejabat dari level pusat sampai di daerah dikarenakan performanya rendah atau ada perilaku yang tidak sepantasnya di perusahaan maupun perilaku yang tidak sepantasnya di sehari-hari dalam kehidupan hubungan dengan masyarakat, dengan buruhnya, dengan pegawainya, dengan petaninya. Saya kemudian merasa yakin tadinya saya 50-50, ya. Kalau tadi hasil pertemuan tadi, saya kok yakin mudah-mudahan bisa 70% lah minimum apa yang menjadi gagasan saya untuk disampaikan ini bisa dilaksanakan, karena core direksi atau direksi inti dari PTPN 5 ini betul-betul tadi sanggup. Kita ketemu, ada meeting of mind, ketemu pemikiran, ketemu concern, keprihatinan yang sama, sehingga kemudian saya pikir oke, I can dance with it, saya bisa berdansa dengannya, kira-kira gitu. Saya bisa berdansa dengan mereka, saya bisa membuat tarian tango, it takes two to tango, ada tarian tango yang bisa membuat kami cocok bahwa oke, dia sudah melakukan corporate culture perombakan di sana dan punya gagasan-gagasan yang memang cocok dengan apa yang selama ini kami kerjakan. Ya, kemudian bahkan saking saya gembiranya ketika saya melihat bahwa peluang untuk melakukan proses inovasi, reformasi
distribusi kesejahteraan dan peningkatan produktivitas itu makin tinggi peluangnya dari 50% jadi minimal 70% kira-kira begitu. Saya senang, saya cerita juga, Pak, saya kebetulan sebelum ini saya masuk di PTPN 5, saya dengan teman-teman lagi mendorong untuk membantu financing kerjaan-kerjaan awalnya untuk rakyat sih, untuk desa, dan kemudian kita ingin bantu, yuk apa yang bisa kita bantu untuk BUMN bagi pembiayaan beberapa proyek. Waktu itu belum terpikir PTPN, tapi ketika saya diminta PTPN, oke, mungkin sebagian kita akan bisa alokasikan, dan beliau tadi sudah berbicara berapa biaya dibutuhkan untuk 5 tahun bagi pemberdayaan BUMDes dan koperasi perkebunan plasma, dan juga kira-kira untuk pembiayaan di dalam intinya belum banyak bicarakan, tapi inovasi-inovasi teknologi apa yang dibutuhkan, sehingga saya sudah kepikiran. Kebetulan saya ini juga dipercaya untuk mengelola tanah di sekitar Jakarta ini, di selatan Jakarta, cukup luas. Pengelola tanah itu meminta saya mengkonversi itu menjadi Silicon Valley sebagai kawasan industri teknologi tinggi. Gitu. Ya, sekitar 800 di Jakarta hektar. Selatan, Mas. Nah, kemudian saya bisa tawarkan tadi, ya silakan PTP 5 mau menggunakan tanah kami, karena saya kebetulan komisaris sekarang, dan kebetulan saya diminta untuk mengepalai pengelolaan kawasan yang nanti kita dorong untuk menjadi KEK teknologi 4.0, ya silakan nanti bisa pakai aja untuk pelatihan atau untuk demplot riset biotek, diversifikasi produk daripada PTP 5 ini. Saya kira itu. Berarti jadi bisa dibilang karena direksinya kelihatannya cocok dengan visi saya. Setelah meeting tadi pagi udah terasa satu frekuensi begitu, Mas ya? Ya, satu frekuensi setelah tadi pagi tadi cuma 50% saya pikir. Tapi setelah bisa 70% lah. Tinggal tapi tadi menarik, Mas. Berarti bakal ada, maaf tadi ada 80 hektar gitu ya, yang Silicon Valley dengan bantuan di Jakarta Selatan PTPN tadi. 800 hektar sebenarnya saya. 800 hektar. Tapi saya lagi mengundang investor, saya sudah laporkan juga pada Pak Jokowi, sudah masuk dalam daftar, gitu, ya. Sudah masuk dalam daftar KEK, calon KEK dari daerah, kabupaten, dan dari provinsi sudah disepakati, tinggal nunggu Perpres, peraturan presiden, dan saya sudah lapor Pak Jokowi nantang, ya udah Perpres akan saya keluarkan kalau kamu mendapatkan investor untuk bisa membangun R&D, Research and Development Center di sana, dan kemudian kita sudah mendapatkan juga orang yang ingin mengembangkan panel surya, assembly panel surya, dan R&D, dan juga nanoteknologi untuk dipakai di sana. Dengan adanya PTPN, saya akan tawarkan, oke, PTPN bisa juga kita kerjasama untuk mengembangkan bioteknologi atau digital teknologi. Kira-kira. Tapi ini karena bermitra dengan PTPN, apakah R&D-nya masih fokus ke sawit dan karet? Atau lebih umum? Bahan mentahnya bisa. Tapi R&D-nya kan dengan nanoteknologi, bahan sawit itu bisa dibuat jadi apapun. Kalau nanoteknologi kan hasil diskusi saya dengan Profesor Nurul yang sudah punya 40 paten nanoteknologi. Nanoteknologi kan sebenarnya semacam teknologi alkemis gitu, semacam, atau teknologi kun fayakun, atau teknologi orang bisa buat apa saja dari bahan apa saja. Prinsip dasarnya adalah tubuh kita, daun, rumah, genteng, matahari, bintang, bulan, bumi, mobil, TV, handphone, itu kan semuanya bahannya sama dari atom. Yang membedakan adalah karena komposisi dan struktur atom itu pada level nano yang berbeda-beda, sehingga kemudian menjadi pisang goreng, menjadi nasi goreng, menjadi mobil, menjadi matahari, menjadi bahan mobil, menjadi bahan bakar kan. Nah, nanoteknologi kan mampu bagaimana merekayasa itu semua menjadi produk apapun, membuat apapun dari bahan mentah apapun. Jadi intinya ketika kita bicara sawit bisa jadi apa? Basically bisa jadi apa saja. Kita bahkan sudah berbicara juga dengan satu profesor juga untuk mengembangkan bahan pembangunan material mobil dari rumput laut misalnya, seperti itu. Itu kan sesuatu yang nggak kepikir selama ini, tapi ternyata orang Indonesia banyak juga yang pintar-pintar. Masalahnya kan nggak ada ekosistem. Nah, kita coba bangun ekosistem ini, yang ketika ada di PTPN 5 kita coba PTPN 5 kita ajak. Justru ketika saya masuk jadi komisaris, bukan saya dalam tanda kutip masuk ke dalam, tapi justru dari dia saya akan ajak PTPN 5 itu masuk ke dalam ekosistem yang sedang kami bangun selama ini. Kira-kira begitu. Oke, menarik, Mas. Kembali lagi tadi untuk area kerja di PTPN sendiri kan salah satunya untuk sawit tadi ya. Nah, aku mau tanya simpel saja sih, kira-kira terkhususnya untuk perkebunan sawit rakyat gitu. Nah, kira-kira apa sih yang berbeda dalam 1-2 tahun ke depan gitu setelah Mas Budiman masuk? Apa sih yang diharapkan 1-2-3 tahun ke depan? Ada perubahan apa nih yang dilihat publik begitu? Seperti saya katakan tadi, peningkatan sumber daya manusia.
Saya bahkan langsung dihubungi teman saya, rektor sebuah perguruan tinggi swasta, Mas, yuk di wilayah area tempat PTP 5 di mana Mas Budiman jadi komisaris, kita bangun program beasiswa untuk anak petani dan buruh perkebunan sampai perguruan tinggi. Artinya pertama sumber daya manusia. SDM. SDM, meskipun mungkin bukan bapak ibunya yang jadi buruh, anaknya. Anaknya harus sampai perguruan tinggi. Ada program beasiswa untuk perguruan tinggi swasta. Satu. Kedua, apa yang berbeda adalah, saya sudah bicara juga pada Pak Dirut, kita bisa bantu pembiayaan untuk dikawinkan dengan dana desa, ya, dana desa yang memang sudah ada, di 80 desa di dalam wilayah itu, mereka sudah punya dana desa sekitar 2 miliar, 1,5 miliar, ada yang 3 miliar, nanti sebagian dialokasikan untuk pendanaan pembiayaan BUMDes, nanti kita kawinkan dengan pendanaan yang lain, ya, dalam bentuk soft loan dengan biaya dengan bunga yang super rendah begitu ya, soft loan, atau juga investasi. Ada berbagai macam skema yang memang sedang kami bangun, ya, dari swasta dalam maupun luar negeri. Dan kemudian tadi kita berbicara juga sekuritisasi aset-aset di dalam PTPN 5, dan kira-kira begitu harapannya bisa IPO ke depan, sehingga kemudian publik mengawasi PTPN 5. Tadi kita bicara sepakat bahwa oke, PTPN dirinya mengatakan kita ingin berencana IPO, Mas, oke, saya bantu prosesnya, kemudian untuk bagian sekuritisasi kita bisa bantu, kemudian pendanaan minimal untuk BUMDes dan koperasi di industri yang plasmanya, dan kalau intinya memang membutuhkan, why not, begitu. Kira-kira pengennya sih itu, tapi yang jelas yang dalam waktu dekat adalah, yang dalam waktu dekat, karena kita belum rapat lagi dengan direksi, tadi kan saya sendirian, nanti kita akan atur meeting lagi minggu depan antara tim saya dengan BOD secara keseluruhan, ya. Kita akan bicara dari 3 aspek, Mas. Aspek sosial, responsibility daripada perusahaan atau tanggung jawab sosial, aspek teknologikal, aspek teknologinya, nanti misalnya katakanlah, saya sudah usulkan kepada Dirut, pagi kita rapat aspek sosial. Siang kita dengan tim BOD, Board of Director dari PTP 5, khusus soal plasma, hubungan plasma inti. Nanti tim koperasi, tim BUMDes akan saya ajak. Siangnya, rapat teknologikal. Saya bawa tim saya yang urusan teknologi, nanoteknologi, bioteknologi, digital teknologi. Oke? Nanti mereka kemudian dari BOD-nya yang berkutat dengan teknologi. Kemudian sorenya baru rapat finansial. Silakan bagaimana Chief of Finance-nya daripada PTP 5 rapat dengan tim finance saya. Jadi harus 1 hari kita rapat selesai, pagi, siang, sore, ya. Kemudian kalau sudah kayak gitu, saya baru mendapat gambaran pembiayaan apa yang dibutuhkan pada perusahaan intinya. Tapi kalau untuk perusahaan masyarakat di sekitar, saya malah sudah punya gambaran, karena itu adalah skema yang sedang kami jalankan selama ini di desa-desa lain, di daerah-daerah lain. Saya tinggal implan dimasukkan aja ke 80 desa di sekitar PTPN 5. Kalau itu sudah ada skemanya. Tapi kalau pengen skema untuk di intinya, itu tergantung nanti pertemuan dengan antara tim finansial kami dengan tim finansial dari Board of Directors PTPN 5, begitu. Artinya tim di belakang Mas seperti Innovator 4.0, Koperasi BUMDes itu bakal jalan bareng terus nih sama PTPN 5? Iya, karena saya dipercaya, bagi saya ini suatu kehormatan, sehingga saya akan berikan yang terbaik. Saya Budiman Sujatmiko sendirian bisa apa, gitu ya. Iya. Nah, cuman Mas Budiman kan juga sudah sering turun ke desa nih gitu. Nah, salah satu sebelum pandemi, setelah pandemi agak kurang. Nah, setelah pandemi agak kurang, cuman karakter orang yang turun ke desanya juga belum hilang gitu kan. Apalagi salah satu penggagas undang-undang desa gitu. Nah, saya mau tanya untuk kan Mas juga beberapa kali bicara soal reforma agraria gitu. Nah, mungkin Mas juga mengetahui ketika untuk reforma agraria. Nah, mungkin barangkali Mas juga mengetahui kalau ada beberapa masalah konflik lahan gitu dengan PTPN 5 salah satunya. Nah, saya juga baca beberapa pemberitaan kalau salah satu yang akan dicoba selesaikan Mas Budiman di dalam adalah bagaimana nih konflik lahan dengan masyarakat ini bisa dihilangkan atau paling tidak diminimalisir. Nah, sebenarnya langkah-langkah apa yang Mas lihat kenapa masalah ini kerap muncul bertahun dan apa yang kurang dan harus kita selesaikan? Pertama, seringkali konflik lahan itu adalah ketidakjelasan status atau sejarah bagaimana penguasaan lahan itu dulunya. Kadang-kadang pemaksaan, karena zaman Orde Baru kan seringkali pemaksaan ya.
Kalau nggak menyerahkan tanahnya dicap PKI, kan kira-kira gitu gampangannya jam Orde Baru ya. Nah, kita akan trace itu. Trace itu ada dua cara, Mas. Trace secara geografis, bagaimana batas lahan sesungguhnya, itu bisa dengan penggunaan drone. Kemudian tim kita ada juga tim drone. Nanti kita bisa latihkan rakyat setempat dan pegawai untuk menjalankan drone, bahkan membuatnya pun bisa kita bisa latihkan. Saya kebetulan di tim Koperasi Satelit Desa, kita sudah melakukan pelatihan sekolah drone di Jawa Tengah, ya. Jadi pemetaan secara area geografis, batas-batas itu di mana. Ya. Kedua, pemetaan dengan cara rangkai data atau teknologi blockchain, yaitu traceability, yaitu teknologi untuk memampukan melacak sejarah riwayat dari tanah itu. Nah, jadi pemetaan ruang dan pemetaan waktu, rentang waktu, sejarah pencaplokan atau akuisisi tanah-tanah itu harus menjadi dasar berbasis teknologi. Nah, basis teknologi inilah yang menurut saya harus diterima oleh semua pihak, petani maupun direksi. Karena kalau seandainya klaim-klaimnya klaim-klaim sifatnya subjektif, klaim-klaim sifatnya dokumen-dokumen yang berasal dari pemaksaan pada zaman Orde Baru seperti itu harus ada. Nah, kebetulan tadi pada waktu saya berbicara dengan Dirut, beliau juga sebelum bertemu saya sempat diajak berbicara oleh Menteri Agraria BPN Pak Sofyan Jalil berkaitan dengan soal tanah objek reforma agraria. Nah, tadi menceritakan Pak Dirut bahwa ada memang tanah objek reforma agraria di sekitar wilayah PTPN 5 yang harus diselesaikan dan diberdayakan. Makanya dia senang ketika saya diminta untuk jadi komisaris, mungkin saya bisa membantu juga pada soal itu. Nah, kebetulan saya punya network juga di Sumatera, teman-teman pegiat agraria, teman-teman pegiat perhutanan sosial yang ada di sekitar Sumatera, nanti dari sekitar Jambi, Sumatera Selatan juga ada. Nanti saya sudah bilang tadi, oke, saya akan kerahkan teman-teman ini untuk membantu bagaimana negosiasi, ya, pemberdayaan rakyat, pemberdayaan ekonomi, dan juga penggunaan teknologi tadi, drone maupun blockchain. Drone adalah pemetaan ruang, blockchain adalah pemetaan waktu. Saya kira itu. Artinya bisa disimpulkan kalau kuncinya itu di kejelasan status dulu yang akan dicoba, Mas. Kejelasan status, berdasarkan peta ruang, pakai drone, di overlay atau dibandingkan dengan papernya, bagaimana legal papernya, bandingkan kemudian dengan traceability, mampu lacak dari riwayat tanah. Ini sesuatu yang memang selama ini blockchain ini kan bisa juga dipakai untuk pendataan aset-aset pertanahan dan juga menyaksikan berbagai macam konflik agraria di India misalnya seperti itu. Di India, teman-teman India sudah melakukan. Oke. Mudah-mudahan masalah-masalah menahun ini bisa sedikit terselesaikan gitu ya dengan Mas Budiman. Ya, nggak muluk-muluk, minimal di sekitar 80 desa. Saya nggak muluk-muluk karena memang tanggung jawab kami di 80 desa. Tapi kalau ada yang kami lakukan, semua yang kami lakukan dianggap bisa menjadi role model, bisa menjadi contoh, ya silakan dikerjakan di PTPN lain atau perhutanan dan sebagainya. Saya ada mudah-mudahan yang 80 ini dulu fokus utama gitu ya. Kita mulai dulu berapa kita cek. Saya akan cek bagaimana status tanah segala macam. Gitu. Oke, Mas, aku balik lagi ke sawit tadi sedikit. Kalau mungkin Mas Budiman juga mengetahui kalau Indonesia kan juga dihadapi dengan kampanye hitam dari sawit gitu di Uni Eropa, walaupun udah berapa tahun masalah ini terjadi. Nah, kira-kira Mas Budiman punya pandangan tersendiri nggak masalah ini, dan apakah ini ke PTPN itu impact-nya sangat terasa sekali atau seperti apa ya kondisi di lapangan sejauh ini? Nah, kita tadi berbicara juga mengenai ini, kita ingin ada semacam Indonesia Sustainability Palm Oil memenuhi itu, tapi itu kan negara ya. Kita ingin juga yang basisnya adalah pasar. Artinya Sustainability Palm Oil itu bukan cuma divalidasi oleh negara, tapi juga divalidasi oleh pasar. Salah satu kampanye terhadap sawit kita adalah soal tadi tuh merusak lingkungan, menyengsarakan rakyat segala macam. Oke, kita akan buktikan dengan blockchain sekali lagi. Teknologi mampu lacak dengan rangkai data blockchain itu diharapkan bisa menjelaskan dengan data yang bisa diverifikasi secara teknologi bukan oleh manusia bahwa ada kerusakan lingkungan, bahwa tidak ada kerusakan lingkungan atau ada menyengsarakan rakyat. Mungkin sekarang masih merusak lingkungan, ya. Mungkin sekarang masih menyengsarakan rakyat, ya. Banyak masih, ya. Kemudian juga produktivitas segala macam, yes. Justru kita ingin, saya tidak akan terburu-buru nih loh, kita udah berbaikan, baru nongol kok langsung merasa sudah membuat prestasi. Justru kita dengan
tadi itu tawaran-tawaran metodologi yang saya tawarkan tadi, yang saya sampaikan barusan ini, diharapkan itu nanti bisa dipenuhi atau bersedia dilaksanakan oleh Board of Directors dari PT PN5 maupun manajer lapangan. Kalau tadi dari diskusinya sih kelihatannya sudah ada niat baik dan saya sudah dapat perencanaan, kelihatannya cocok. Nah, tinggal dieksekusi. Tapi kan sering perencanaan baik itu hanya perencanaan, eksekusinya. Tadi saya juga ada tim dari mereka, semacam delivery unit untuk memastikan bahwa perencanaan yang baik per minggu secara reguler bisa dilaksanakan di lapangan. Oke, tinggal kita sepakati, kita laksanakan, kita memenuhi kriteria yang diminta oleh ASVO misalnya, juga kriteria yang diminta oleh Roundtable on Sustainable Palm Oil, juga oleh International Sustainability and Carbon Certification. Semua kita penuhi, ya. Beberapa hal yang bisa kita lihat adalah penerapan proses mampu lacak dengan rangkai data, pembentukan big data proses, produksi kelapa sawit menggunakan sistem pengawasan yang terintegrasi. Sistem surveillance yang terintegrasi menggunakan kecerdasan buatan atau machine learning. Kedua, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, good corporate governance, dengan menggunakan sistem informasi manajemen atau manajemen sistem informasi yang cepat dan akurat berbasis digital. Pakai sistem Android atau Android juga bisa dilakukan di sana. Kemudian, punishment and reward system yang tegas. Tadi saya sudah berbicara dengan Pak Dirut, untuk punishment dan reward ini sudah dijalankan program yang namanya bold punishment, sudah ada pemindahan banyak GM, General Managers, ya, selama 2 tahun kepemimpinan beliau. Kemudian juga ada juga satu jabatan penting yang ketika ketahuan di masjid sepatunya mahal banget oleh direkturnya, ini ngapain? Kok jabatan kayak gini bisa sepatunya 12 juta rupiah gitu ya. Langsung setelah itu besoknya disingkirkan, dipinggirkan gitu. Oke, dia cerita tadi seperti itu. Jadi udah kelihatan jalan juga good governance-nya. Artinya oke, tidak terlalu berat, betul apa yang bisa saya sumbangkan di sana, bisa kita lakukan di sana, sudah coba dilakukan seperti itu ya. Kemudian Roundtable and Sustainable Oil, nanti kemudian kita harus, saya sebagai komisaris bisa terlibat dalam berbagai macam pertemuan terkait Roundtable on Sustainable Palm Oil untuk dapat berkontribusi memberikan penjelasan yang tepat kepada masyarakat dunia mengenai industri kelapa sawit, dengan syarat perusahaan mau melakukan rekomendasi yang saya tawarkan. Karena saya yakin rekomendasi yang kami tawarkan, saya tawarkan dengan tim saya sebagai komisaris dan tim saya, tim saya juga ada beberapa ahli palm oil, ada juga ahli palm oil, ada di level internasional, kemudian tim saya juga ada beberapa insinyur dari Wageningen, juga ada yang pernah belajar pertanian di Israel, ya, ikut membantu juga waktu itu mengubah Ethiopia dari negara kelaparan menjadi negara swasembada. Kemudian pertanian di Cina, ada tim saya macam-macam banyak ya, anak-anak muda. Nanti saya katakan, Pak, Ibu, BOD, ini yang kami rekomendasikan, yang saya rekomendasikan sebagai komisaris PT PN5 disusun oleh orang-orang yang punya validasi internasional. Anak-anak muda, pendidikannya baik, dedikasinya, idealisme juga baik, ya, validasinya lokal, validasi nasional, validasi internasional. Kalau ini kami dianggap ngecap, subjektif, ini basisnya data, basisnya blockchain, basisnya kepada manajemen information system, jadi margin error-nya mudah-mudahan kurang dari 3%. Jadi silakan laksanakan. Jika tidak laksanakan ini, saya sebagai komisaris akan mengatakan nggak bertanggung jawab, kalau perlu saya mundur. Agak maksa. Saya harus maksa dalam hal ini. Kalau misalnya nggak melaksanakan rekomendasi kami, memang agak maksa. Karena apa? Bukan karena subjektif, ya, karena memang ini diseleksi, dikoordinasikan oleh tim yang menurut saya, penilaian saya mumpuni, tim yang kami bangun selama ini. Saya kira itu. Oke. Saya sudah sampaikan juga pada Pak Dirut. Saya sederhana aja, nih beberapa yang saya sampaikan ini adalah selesai, dan ketika udah tanggap tercapai, saya pun mungkin nggak akan terlalu lama-lama juga, ngapain juga lama-lama saya di situ, ya. Oke. Mudah-mudahan, kawan-kawan Tempo, mudah-mudahan tadi disampaikan banyak oleh Mas Budiman, mulai dari sawit untuk konflik lahan sampai intensifikasi penggunaan teknologi dan IT di perusahaan PT PN5 ini. Nah, mungkin aku pengen untuk bagian udah memasuki tahap akhir ini, Mas. Termasuk aku nih yang generasi muda begitu kan, atau kawan-kawan luar di sana kan menilai Mas Budiman ini sosok yang sangat idealis begitu, dan sekarang masuk ke BUMN. Nah,
Mungkin ini benar atau mungkin ini sudah berkurang, ada anggapan ketika BUMN itu terlihat sebagai sapi perah di zaman-zaman sebelumnya gitu. Nah, mungkin aku pengen bertanya gimana Mas Budiman tetap menjaga idealisme Mas Budiman gitu ketika sudah masuk ke dunia korporasi di PTPN seperti ini. Saya sudah 2 kali periode Hmm. di DPR. Hmm. Artinya pernah ada di dalam sistem selama Hmm. 10 tahun. Saya punya prinsip gini, saat saya di luar sistem, tugas saya adalah mempertahankan idealisme. Saat saya di dalam sistem, fokus saya adalah pada mewujudkan idealisme. Hmm. Kalau idealisme di luar sistem adalah sifatnya defensif, yang penting aku nggak korup. Kalau masuk dalam sistem, bagaimana menciptakan sistem yang tidak korup, bukan sekedar menciptakan budiman yang tidak korup, itu adalah mempertahankan idealisme. Tapi bagaimana menciptakan sistem yang tidak korup, itu jauh lebih penting. Sistem yang tidak korup itu lebih penting daripada budiman yang tidak korup, kan begitu. Kalau budiman nggak Sistem korup yang kan hanya tidak sekedar, korup lebih penting dari Budiman yang tidak korup ya. iya, iya bagi saya untuk menuntut negara butuh itu dong, ya kan? Kalau saya nggak korup kan hanya penting bagi keluarga saya saja, ya Iya. kan? Tapi kalau sistem yang tidak korup kan penting untuk 250 juta orang begitu ya, untuk Indonesia. Nah, jadi tugas saya mempertahankan idealisme dari luar sistem, yang penting budiman nggak korup. Tapi kalau dalam sistem adalah mewujudkan idealisme, bukan mempertahankannya. Yaitu dalam bentuk sistem yang tidak korup atau less korup. Kita kurangi, kalaupun tidak bisa 0%, kita kurangi. Caranya apa? Teknologi. Caranya apa? Transparansi dan accountability dan traceability. Mampu lacak. Teknologi mampu lacak ya blockchain atau rangkai data, ya kan? Nah, apa pengalaman yang bagaimana untuk menjamin tidak korup? Ya, sampai sekarang saya dua periode DPR ya biasa-biasa saja begitu ya. Secara pribadi saya biasa-biasa saja begitu. Nggak juga punya rumah di Beverly Hills gitu kan. Sepatu saya juga bukan 12 juta seperti tadi, biasa-biasa saja. Sepatu saya juga udah bertahun-tahun nggak ganti begitu ya, karena bagi saya sepasang sepatu cukup aja ya, sepasang sepatu cukup saja asal awet begitu ya. Concern saya, passion saya bukan soal-soal seperti itu, tapi concern saya adalah saya percaya pada prinsip hidup saya, dan sudah saya punya 5 obsesi dalam hidup. Pertama, kebebasan manusia, karena itu saya dulu terlibat dalam perjuangan melawan Orde Baru. Kedua, obsesi saya adalah kesetaraan dan keadilan manusia, karena itulah ketika saya masuk DPR, saya memperjuangkan undang-undang desa agar ada keadilan anggaran. Obsesi yang ketiga, dan itu sedang saya raih, sedang saya coba perjuangkan, yaitu kemajuan manusia. Karena itu saya bikin inovator 4.0 Indonesia, bikin koperasi sebagai kesetaraan dan kemajuan juga. Nanti obsesi kayak keempat dan kelima nanti aja kalau saya ceritakan. Tapi dari kelima obsesi itu, ya, saya punya prinsip, punya kredo, dan saya terapkan dari sejak awal ketika mencoba mewujudkan obsesi kebebasan manusia melawan otoriter Orde Baru. Apa itu? Saya punya kredo. Dan kredo itu adalah kredo yang murah, nggak butuh uang banyak. But it works. Apa itu? Ketika sains dan teknologi menyatu dengan jejaring sosial, tidak ada yang tidak mungkin. Gitu. Sains dan teknologi bersatu dengan jejaring sosial. Tidak ada yang tidak mungkin. Gitu. Cuman, ini Mas, Mas kan sempat lama di DPR begitu ya. Apakah tidak ada perasaan kayak ini komisaris terlalu rendah jabatannya gitu dibandingkan dulu aku udah pernah di DPR begitu, ada pikiran? Kalau saya lihat rendah nggak rendah, repot ya, karena begini. Saya kan setengah di DPR 2 tahun sudah dimulai 2 tahun lalu sejak saya masih di DPR, tapi setelah nggak di DPR setahun ini kan saya mengerjakan banyak hal yang berkaitan dengan tadi itu yang saya ceritakan tadi ya. Bagi saya komisaris ada patriotic duty aja. Bukan aja, tapi di patriotic duty. Bukan soal posisinya. Justru saya ingin buktikan bahwa ketika di satu titik kecil, dalam tanda kutip kecil, di wilayah Sumatera, kita bisa melakukan sesuatu. Nah, kita harapkan ini menjadi role model dari tempat-tempat lain. Jadi kita ketemu dengan Direktur Pak Jatmiko juga namanya. Kita sepakat, yuk kita jadikan PTPN 5 ini menjadi role model, contoh bagaimana pembenahan PTN di PTPN lain. Maupun juga pembenahan BUMN. Jadi bagi saya bukan pada soal skalanya, tapi pada soal apakah ini bisa menjadi titik gerak, titik inspirasi bagi yang lain. Saya kira itu. Karena apa? PTPN ada direksi, ada modal, tentu saja, ada manajemen. Saya
ada science, ada teknologi, ada social network. Dan mudah-mudahan juga bisa bantu membawakan modal. Kalau itu disatukan dan punya niat baik dan visi yang sama, saya kira ini mudah-mudahan tekadnya ya bisa kita laksanakan. Saya kira itu. Jadi bagi saya ada di dalam Oke. posisi itu, saya Mungkin nggak pertanyaan. naik tingginya tuh relatif banget, itu sangat 1 inci ya bagi saya ya. 1 inci DPR ke komisaris jadi menteri sekalipun bagi saya 1 inci. Mas, Ya, mungkin kira-kira ini gitu. pertanyaan terakhir nih Mas. Ya, Sekarang kan silakan. sudah bisa dibilang memasuki usia 50 tahun ya, ntar lagi Iya, betul. ntar lagi Maret 51 tahun ya. Nah, aku Iya, mungkin iya. pertanyaan simpel terakhir nih, terakhir sekali. Di umur yang Mas udah memasuki 50 tahun ini, apa sih yang mungkin hal terbesar terakhir yang pengen Mas Budiman lakukan, atau yang pengen Mas Budiman lihat diri masyarakat kita ini, itu aja. Saya ingin Indonesia tetap relevan di tahun 2045. Saya ingin Indonesia tetap relevan di tahun 2045. Karena di 2045, bukan sekedar kita memperingati 100 tahun Indonesia merdeka, tapi di tahun 2045, menurut Chief Teknologisnya Google, Ray Kurzweil, itu adalah era di mana kecerdasan mesin-mesin cerdas, kecerdasan dari artificial intelligence, kecerdasan dari mesin itu akan melampaui kecerdasan total manusia. Saya khawatir di 2045 ke sana, hanya ada sedikit negara bangsa, hanya ada sedikit dari ratusan negara bangsa di dunia ini yang masih dianggap relevan di era saat kecerdasan mesin melampaui kecerdasan total umat manusia. Ada ratusan negara, tapi saya khawatir, saya curiga, jangan-jangan cuma ada 10 negara bangsa saja yang dianggap masih relevan disebut negara. Yang lainnya cuma negara papan nama. Karena apa? Karena kecerdasan, nalar, budaya, perilaku sosial, perilaku bisnis, perilaku spiritualitasnya tak lebih dari sekedar kumpulan data yang jadi objek mesin-mesin cerdas. Dan mungkin hanya ada 10 negara, jangan-jangan, yang akan survive karena mereka bisa bersaing dan bertanding dan bersanding dengan robot. Nah, saya ingin di 2045, mungkin dari 10 negara itu harus ada Indonesia di sana. Indonesia harus menjadi negara dalam era baru, era singularitas, bukan sekedar negara papan nama. Hanya ada Indonesia, tapi sesungguhnya tidak ada kontribusi bangsa, tidak ada lagi jiwa bangsa, ya percuma. Saya kira itu hal Harus terakhir ada, barangkali ya. Masih ada harus 24 ada. tahun lagi. Kalaupun saya nggak sempat, saya titipkan pada anak saya dan teman-teman Siap. generasinya. Oke. Ya. Artinya relevansi Indonesia masih eksis di Ya, tahun relevan dan segitu begitu. dibutuhkan, Nah, bukan relevan dan sekedar dibutuhkan. ada, bukan sekedar ada. Ya. Bukan sekedar ada. Oke. Oke Mas, mudah-mudahan bisa berjalan lancar tadi target-target yang diharapkan di PTPN 5 Ya, kita lihat dan nanti. semoga Saya nggak sendirian. berjalan. Moga-moga tim yang Mas Budiman dengan PTPN bisa kompak nih untuk ini kan baru start gitu ya. Ya, baru, tapi beberapa kerjaan hanya melanjutkan apa yang saya kerjakan di luar sistem. Tinggal menghubungkan aja gitu ya. Tinggal menghubungkan dengan manajemen. Oke. Oke Mas, mungkin sekian saja pertanyaan saya pada kesempatan kali ini. Semoga Mas Budiman di sana juga dalam keadaan sehat selalu gitu ya. Ya, oke. Sehat-sehat juga. Oke. Stay healthy, stay strong. Ya. Aku mungkin ini mudah-mudahan bulan depan Madrid menang ya, UCL lawan Atalanta. Oke, ala Madrid. Mudah-mudahan. Aku kebetulan dukungnya Atalanta, bukan Madrid. Oh, Atalanta. Oke. Waduh, Atalanta itu. Karena lagi strongnya sekarang. Iya, betul. Di atas Juve sekarang ya, Atalanta ya? Enggak, masih di peringkat 5, cuman habis ngebantai AC Milan kemarin. Oh iya, betul. Saya nggak terlalu ikutin Itali nih soalnya. Bulan depan kalau nggak salah, 25 Februari UCL. Oke. Iya, Atalanta yang Madrid. Oke Mas Budiman, sekian saja. Terima kasih banyak atas pembicaraan kita hari ini. Semoga sehat selalu dan dilancarkan dalam bertugas. Amin. Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bye. Oke, kawan-kawan Tempo, sekian saja obrolan yang sangat menarik dengan Mas Budiman Sujatmiko, politikus PDI Perjuangan,
ex-aktivis 98 yang sekarang menjadi komisaris independen di PT Perkebunan Nusantara 5 atau PTPN 5. Dan tadi berdasarkan obrolan-obrolan kita dengan Mas Budiman, semoga apa yang di target-target yang disampaikan tadi bisa benar-benar terrealisasi sehingga benar-benar ada kemajuan begitu di PTPN 5. Mungkin sekian saja, saya Fajar Febrianto, reporter ekonomi bisnis Tempo.co undur diri. Kita ketemu lagi di ngobrol redaksi Tempo.co yang akan datang dengan narasumber-narasumber menarik lainnya. Sekian, terima kasih.